Yang halusinasi ini siapa? Kalau PDIP bilang yang halusinasi ya Koalisi Indonesia Maju. Karena yakin dengan komitmen dan loyalitas dari Gibran. Tapi Koalisi Indonesia Maju sendiri melihatnya seperti apa jika Gibran masuk? Apa kemudian menjadi jalan tengah dan menambah daya dorong untuk pasangan ini menang? Silakan Bang Doli. Nah, saya mau mengklarifikasi bahwa tadi yang saya sebutkan akar rumput itu akar rumput dari Partai Gerindra. Itu berasal dari teman-teman Gerindra yang mengatakan bahwa ada aspirasi akar rumput Partai Gerindra yang menginginkan Gibran. Jadi bukan akar rumput yang lain. Kan tadi kan pertanyaannya usulan Gibran itu dari siapa? Nah, itu dari Gerindra sebenarnya. Oh. Ya. Nah, yang kedua, saya kira memang kalau seperti yang disampaikan oleh Bang Ghazali tadi ya. Nah gini, kalau saya menginginkan siapapun calon wakil presiden yang ditentukan oleh Pak Prabowo itu adalah titik temu. Kalau tadi misalnya Prof. Ghazali mengatakan titik temu di elit, ya harusnya yang dipilih itu adalah titik temu buat semua, bukan hanya elit, tetapi juga rakyat Indonesia. Nah ketemunya tuh di mana? Ketemunya tuh di visi sebenarnya. Apakah sosok calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Prabowo ini adalah sosok yang menguatkan, yang melengkapi figurnya Pak Prabowo sebagai wujud tunggal yang kita harapkan bisa memimpin Indonesia ke depan, ya. Nah itu pendekatannya apakah orang itu punya kekuatan ya untuk menjalankan visi program segala macam yang ditetapkan Koalisi Indonesia Maju. Di situ sebenarnya titik temunya. Jadi bukan hanya sekedar titik temu di elit-elit ketika deadlock gitu ya. Nah yang kedua, kalaupun misalnya kita mengandai-andai ya, kita ngikuti jalan pikirannya Pak Ghazali. Oke, kita ketemunya Gibran. Tahap berikutnya kan ada lagi tuh, ya. Tadi seperti yang dibilang Pak Kapitra, apakah memang pertama Gibrannya mau atau tidak? Yang kedua, faktanya hari ini Gibran itu adalah kader PDIP. Yang tadi sudah disebutkan sama Pak Kapitra, kader PDIP itu loyal, ya. Nah, jadi ini kan prosesnya akan panjang. Belum lagi kalau kita bicara soal putusan MK. Jadi nunggu dulu nih putusan MK tahap pertamanya. Kalau misalnya katakanlah ya berandai-andai malam ini sepakat nih, deadlock semua, ketemu muncul nama yang disebutkan tadi. Nah, tunggu dulu nih putusan MK. Habis nunggu, tanya dulu nih, Gibrannya mau apa tidak. Yang berikutnya, PDIP-nya ya nanti dipanggil lagi tuh, jangan-jangan Gibrannya kan ditanya lagi dan segala macam. Belum lagi bicara tentang tadi Pak Lurah yang disebutkan Bang Effendi Ghazali itu. Jadi jadi menurut saya kalaupun nanti nama itu prosesnya cukup panjang. Belum lagi pertanyaannya apakah memang ini secara karena gini, koalisi ini kan dibentuk semuanya untuk menang, ya. Selain tadi saya katakan titik temunya adalah bagaimana apakah memang kita bicara tentang visi ke depan, tapi yang kedua kan faktanya kita bergabung mau menang, ya kan. Nanti itu ada kajian berikutnya lagi apakah misalnya Golkar melihat kalau Gibran masuk itu jadi beban apa jadi menang, Bang Ahmad Doli? Ya, kita akan itu yang harus kita hitung. Ya kan, nanti kan harus kita hitung sama-sama. Apakah misalnya siapapun ya, bukan Gibran aja, siapapun cawapres yang akan dipasangkan Pak Prabowo, kita kan ingin menjadi aset, menjadi bukan liability, tapi menjadi faktor yang membuat pasangan ini atau koalisi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.